Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisila Aria Stalinita dengan NIM J0025110. Saya dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi 2.1. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur anatomi penis, skrotum, dan testis, lalu perjalanan sperma dari testis hingga keluar dari ostium uretra esternum. Lalu saya juga akan menjelaskan keluhan klinis, terutama pada torsio testis, verikuler, sama pembesaran prostat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan penis. Nah, penis ini merupakan suatu organ yang terbentuk dari tubular, lalu dia itu merupakan alat kopulasi pria, dan dia itu homolog dengan glans clitoridis pada wanita. Nah, dia itu terdiri dari dua pars. Yang pertama itu ada pars fixa, bulbus, dan cross penis. Nah, pada bulbus ini terletak di tengah, lalu dia itu diapit oleh cross penis dextra dan sinistra, lalu dia itu akan mengarah ke distal dan akan melanjut menjadi corpus spongiosum dan glans penis. Lalu pada cross penis dia itu terletak di antara bulbus penis, lalu terdiri dari dextra dan sinistra. Lalu pada bagian dorsal dia itu akan membentuk corpora spongiosa penis. Lalu pada pars libera itu ada corpus spongiosum dan corpus corpora cavernosum. Nah, pada corpus spongiosum dia itu terletak di bagian bawah ventral corpus penis, lalu dia itu akan dilewati oleh uretra pas spongiosa, lalu pada daerah distal dia itu akan melebar menjadi glans penis. Lalu pada corpora cavernosa dia itu terletak di bagian dorsal penis dan dia itu merupakan jaringan erektil utama. Nah, dia itu terdapat dua corpus cavernosum dan masing-masingnya itu diliputi oleh tunika albuginea tebal. Nah, pada ruangan-ruangan corpora cavernosum tersebut disebut cavernae atau sinusoid cavernosum. Nah, pada bagian di tengahnya terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosum. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan skrotum. Skrotum ini merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Yang pertama itu ada kulit, ada fascia dartos, ada musculus dartos, ada fascia spermatica externa, ada musculus cremasterika, terus ada fascia spermatica interna, ada tunica vaginalis lamina parietalis, ada tunica vaginalis lamina visceralis, terus ada tunica albuginea, ada tunica vasculosa, sama ada substansia testis. Nah, skrotum ini berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Nah, pada bagian media skrotum terdapat ripaya skroti. Nah, selanjutnya ada testis. Nah, testis ini merupakan struktur yang berhomolog dengan ovarium pada wanita. Lalu dia itu terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang skrotum yang terdiri dari testis di kiri yang lebih rendah daripada testis kanan yang funiculus spermaticusnya itu lebih panjang. Nah, lalu funiculus spermaticusnya tersebut akan menghubungkan testis dengan struktur yang terletak pada cavum abdomen. Nah, testis ini memiliki tiga lapisan yang terdiri dari tunica vaginalis. Nah, tunica vaginalis ini ada dua lamina. Yang pertama itu ada lamina parietalis yang menempel pada fascia interna skrotum, lalu ada lamina visceralis yang menempel langsung pada substansi testis di antara lamina parietalis dan visceralis yang terdapat ruang yang disebut cavum vaginalis testis. Nah, yang kedua ada tunica albuginea. Terdapat tonjolan-tonjolan tunica albuginea yang masuk ke dalam testis yang disebut septum atau trabecula. Lalu terdapat juga sel Sertoli dan ada sel spermatogenesis. Lalu pada tunica tunica valvulosa terdiri dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Nah, di sini saya akan menjelaskan jalur perjalanan sperma yang dimulai dari spermatozoa yang dihasilkan oleh sel gamet lalu menuju ke tubulus contorcus seminiferus, lalu ke tubulus rectus seminiferus, lalu ke retestis, lalu ke ductus
ductus efferens, lalu ke epididymis, lalu ke ductus deferens, lalu ke ampulla ductus deferens, lalu ke ductus ejaculatorius, lalu ke ostium ductus ejaculatorius, lalu ke ureta pas prostatica, lalu ke uretra pas membranachia, lalu ke uretra pas sponggiosa, lalu ke ostium ureta externum. Nah, di sini saya akan menjelaskan testis. Nah, testis ada kondisi darurat pada sistem reproduksi pria di mana testis akan berputar pada folikulus spermaticus sehingga pembuluh darah yang mempunyai testis ikut terpelintir. Akibatnya darah yang ke testis akan terhenti dan jaringan dapat mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Nah, torsi testis ini biasanya ditandai oleh nyeri hebat, pembekakan dan kemerahan, lalu testis tampak lebih tinggi dari sisi normal, lalu akan terjadi mual dan muntah yang menyertainya. Nah, pada varicocele adalah pelebaran dan berkelok-keloknya pembuluh darah vena pada skrotum, tepatnya pada plexus pampiniformis, yaitu jaringan vena yang mengelilingi testis. Nah, pada varicocele, katu vena ini tidak akan bekerja dengan baik, lalu darah akan mengalir balik dan menumpuk, lalu pada vena menjadi melebar dan berkelok-kelok. Lalu pada ada gejala klinisnya. Yang pertama itu ada benjolan di skrotum, terus terasa lunak dan biasanya tidak ada nyeri tetapi tidak terasa berat atau tidak nyaman. Nah, pada pembesaran prostat, di mana kondisi prostat membesar secara bertahap, biasanya pada pria usia lanjut. Pembesaran ini akan bersifat jinak atau non-kanker dan dikenal sebagai benign prostatica hyperplasia atau BPH. Nah, prostat ini terletak pada bagian di bawah kantong kemih, lalu dia itu akan mengelilingi bagian awal ureta. Karena ureta tersebut akan melewati prostat, maka jika prostat membesar, ureta akan tertekan dan aliran urin akan terlambat. Nah, gejala klinisnya itu sering buang air kecil, sulit mulai kencing, dan pancaran urin melemah. Nah, saya akan menjelaskan laporan. Yang pertama itu pembagian sistem organ, sistem etika dan fungsinya, terus menjelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui ureta, kita sebutkan bagian-bagian yang dilaluinya. Nah, ren ini fungsinya itu ada sebagai ekskresi, menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing dan zat yang tidak diperlukan tubuh, lalu filtrasi untuk menyaring darah, lalu sebagai regulasi untuk mengatur keseimbangan pH dan volume, lalu sebagai sekresi untuk menyekresikan hormon-hormon. Nah, pada ureter dapat mengalirkan urin dari ginjal ke kantong kemih setelah urin terbentuk di ginjal. Lalu ureter ini berfungsi sebagai jalur transportasi menuju kantong kemih atau vesicula urinaria untuk disimpan sementara sebelum dikeluarkan. Lalu dia itu akan menggerakkan urin dengan gerakan peristaltik, di mana si dinding ureter ini yang memiliki otot polos akan berkontraksi secara ritmis yang disebut peristaltik, sehingga si urin ini akan mengalir meskipun tubuh dalam posisi berdiri atau berbaring. Lalu akan dia itu berfungsi mencegah aliran balik urin atau reflux. Nah, urin yang masuk ke kantong kemih dengan sudut tertentu, ya, sehingga saat kantong kemih penuh dan berkontraksi, lubang ureter akan tertutup. Nah, ini tuh dapat mencegah urin mengalir kembali ke ginjal yang disebut vesico-ureter reflux yang jika terjadi ada gangguan. Nah, ada vesika urinaria itu fungsinya itu untuk menyimpan urin sementara setelah urin dialirkan dari ginjal melalui ureter kantong kemih yang menampung urin sampai volume cukup untuk dikeluarkan. Lalu yang kedua itu untuk mengontrol proses berkemih. Kantong kemih yang bekerja sama dengan sphincter uretra dan sistem saraf untuk menentukan kapan kita bisa menahan atau mengeluarkan urin secara sadar. Lalu mengeluarkan urin dari tubuh saat kantung kemih penuh, otot dindingnya yang disebut musculus detrusor akan berkontraksi sehingga urin terdorong melalui uretra. Nah, terus ureter fungsinya itu yang pertama itu untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Uretra akan
di jalur akhir bagi urin saat proses berkemih. Lalu yang kedua itu mengontrol keluarnya urin, di mana ureter memiliki otot sphincter yang memungkinkan kita menahan atau mengeluarkan urin secara sadar. Lalu pada pria, ureter ini berfungsi sebagai saluran keluarnya semen saat ejakulasi, sehingga menjadi bagian dari sistem kemih sekaligus sistem reproduksi. Nah, saya akan menjelaskan arah aliran urin. Yang pertama itu urin yang terbentuk di nefron atau unit fungsional ginjal akan melakukan filtrasi darah, lalu menuju tubulus contortus proximal, lalu menuju ke tubulus descendens ancillae, lalu menuju ke medula membentuk lengkung, lalu ke tubulus ascendens ancillae, lalu ke tubulus collectivus distalis, lalu ke arah ke ductus collectivus, lalu ke papilla renalis, lalu ke kalis minor, ke kalis mayor, ke pelvis renalis, dan ke ureter, lalu dikeluarkan melalui ureter. Nah, pada laporan ketiga saya akan menjelaskan dasar pelvis, membrana prenae, spatium periforundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Nah, lalu akan menjelaskan kondisi klinis, terutama perbedaan pada pelvis pria dan wanita, bidang Hodgkin sama episiotomi. Nah, pelvis ini disusun oleh os sacrum, os coxae, sama os coccygeus. Nah, pada diafragma pelvis ini dilihat dari atas, lalu muskulnya itu terdapat musculus levator ani, lalu insersialnya itu terbagi menjadi 3 serabut. Yang pertama itu serabut anterior yang ada musculus puborectalis, lalu ada serabut intermedia, ada musculus pubococcygeus, lalu ada serabut posterior, ada musculus iliococcygeus. Lalu selain musculus levator ani, ada juga musculus coccygeus. Insersionya itu ada os sacrum sama os coccygeus. Nah, terus ada membrana perineum dan spatium perineum profundum. Nah, membrana perineum ini merupakan fascia tebal yang berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus yang terletak di horizontal ke arah anterior. Terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicus inferior. Nah, di atasnya itu akan berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut spatium perineum profundum. Nah, ini tuh terdapat lembaran otot rangkai yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan sebagai stabilator tepi posterior membrana prenae. Nah, perbedaan antara urogenitale dan analis itu letaknya batasnya itu ada anterior margo inferior symphysis pubicus, lalu pada lateral ada rami ischiopubica anterior dan ligamentum sacrotuberale, lalu pada posterior ada apex os coccygeus. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pelvis antara wanita dan pria. Yang pertama itu ada adductus pelvis pada wanita berbentuk bulat, pada pria seperti jantung. Lalu ada exitus pelvis pada wanita luas, pada pria sempit. Lalu ada os sacrum pada wanita itu pendek, luas, kurang melengkung. Pada pria itu panjang, sempit, melengkung ke depan. Lalu ada os coccygeus. Yang keempat ada os coccygeus pada wanita itu lentur, pada pria kuat. Lalu os ilium pada wanitanya miring ke lateral, pada pria lebih tegak. Lalu ada cavitas pelvicus pada wanita dangkal luas, pada pria dalam sempit. Lalu ada tulang pelvis pada wanita tipis dan tidak kuat, pada pria tebal dan kuat. Lalu ada arcus pubisnya pada wanita itu membulat, pada pria itu sempit. Lalu ada foramen obturatum pada wanita itu trigular kecil, pada pria lebar. Lalu acetabulum pada wanitanya itu kecil, pada pria luas. Lalu ada ischura ischiadica pada wanita itu luas dan dangkal, pada pria itu sempit dan dalam. Terus ada spina ischiadica yang pada wanita itu tidak menonjol, pada pria itu menonjol.
Nah, bidang Hojie yang pertama itu ada bidang Hojie 1 yang ditarik setinggi aditus pelvis, lalu bidang Hojie 2 yang ditarik melalui tepi bawah simplicis oosis pubis dan sejajar dengan bidang Hojie 1. Lalu ada bidang Hojie 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica yang sejajar dengan bidang Hojie 1 dan 2. Lalu ada bidang Hojie 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hojie 1, 2, dan 3. Nah, terus saya akan menjelaskan episiotomi. Nah, episiotomi sendiri adalah prosedur bedah kecil yang dilakukan saat persalinan normal dengan cara membuat sayatan pada perineum daerah antara vagina dan anus untuk memperlebar jalan lahir agar bayi ini lebih mudah keluar. Lalu jenis episiotomi itu ada 2 jenis utama. Yang pertama itu ada Medline, sayatan lurus ke arah anus. Ini tuh lebih mudah dijahit, tetapi risiko robek sampai anus akan lebih tinggi. Lalu yang kedua itu ada mediolateral, sayatan miring ke samping, lebih aman terhadap anus, tetapi lebih nyeri dan sulit dijahit. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.